ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu. Haleluya, datang Roh Kudus, oh datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah penuhi kami ya Roh Kudus, pulihkan kami ya Roh Kudus, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, kami rindu bersekutu denganmu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi tinggal di dalammu Tuhan, hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu lebih sungguh lagi, katakan satu hal yang ku rindu, rindukan selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mau lebih lagi masuk tinggal di dalam Dia. Haleluya, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu sekali lagi, katakan terus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Kami rindu Tuhan, kami rindu bersekutu lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Oh haleluya, jamalah seluruh hidup kami. Satu hal yang ku rindu bersekutu dengan. Kami rindu tenggelam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi ya Yesus. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku.
menjamah hatimu. Roh Kudus akan menjamah jiwamu. Mari kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh.
kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita, buat kekuatan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya. di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang telah naik di surga, Dia dimuliakan. Dia akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya
Dan dia sudah mengeruniakan Roh Kudus-Nya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini juga jika saudara merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, mintalah, maka dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, menguatkan kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu. Sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hati kami. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
lembut Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Kudus, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menjamah kami. Kami percaya Engkau sudah memuaskan kami dengan sukacita dari surga yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu terus tinggal di dalam hati kami, terus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu itu ya yang akan menguatkan setiap kami, yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan, itu sungguh-sungguh bisa mengubahkan hidup kami. Boleh kami melakukan dalam setiap hidup kami. Kiranya Tuhan kami boleh selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam ibadah online dan hari ini kita bersama-sama
dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia memperingati suatu hari yang istimewa, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, saudara-saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena saya mengerti Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengikuti ibadah online, ada beberapa di antara saudara-saudara yang bisa saja terjadi kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah ambil posisi yang terbaik saat duduk, ambil tempat yang nyaman dan berdoa. Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua. Karena seringkali setan juga bisa bekerja di mana-mana, menghilangkan konsentrasi kita, menghilangkan gairah kita untuk dekat dengan Tuhan, menghilangkan kesungguhan hati kita untuk mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Ketika benih itu ditabur, benih yang menceritakan tentang firman Allah itu ditabur, maka dicuri oleh iblis. Burung-burung di udara mencurinya, saudara-saudara. Atau tumbuh di tanah hati yang tidak baik, yang penuh dengan duri, atau di tepi jalan jatuh benih itu, atau di tanah yang subur. Ketika jatuh di tanah yang subur, itu akan berbuah-buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara-saudara, ini suatu peristiwa di mana pada saat itu Yesus terangkat ke sorga dan ada saksinya, yaitu murid-murid. Sekitar 500 orang yang menyaksikan peristiwa ini. Dan orang-orang yang melihat secara langsung ini menjadi saksi yang menceritakan bagaimana mereka melihat dengan matanya bahwa Yesus terangkat ke sorga. Saudara-saudara, dan ketika orang-orang ini melihat Yesus terangkat ke sorga, tiba-tiba mereka didatangi oleh 2 orang malaikat itu dalam ayat yang ke-10 ya, yang berpakaian putih. Dan ada pesan dari malaikat ini dalam ayat yang ke-11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus ini yang terangkat kembali ke sorga sekitar 2000 tahun yang lalu, yang terangkat kembali ke sorga
setelah ia lahir, setelah ia dibesarkan di Nazaret, setelah ia tumbuh dan melayani, setelah ia memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan kabar baik. Dan kemudian terakhir dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Mati di atas kayu salib. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu peristiwa yang hari ini kita peringati, yaitu Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berkata, Yesus yang terangkat ke sorga akan balik lagi. Akan datang lagi dengan cara yang sama. Seperti waktu kamu lihat dia naik ke sorga. Dia akan datang lagi. Ini peristiwa belum terjadi. Ia datang lagi. Ini yang disebut dengan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bukan pada hari ini kita akan membahasnya, tetapi pada kesempatan yang akan datang. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara semua, Yesus akan datang lagi. Pada kali yang kedua, ini yang harus benar-benar umat Tuhan, para jemaat, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini harus betul-betul memperhatikan bahwa Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan peristiwa itu tidak akan lama lagi terjadi. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Oleh sebab itu persiapkanlah hidup saudara-saudara. Jangan hidup yang sembarangan. Jangan tinggal di dalam dosa dan kejahatan. Kita harus bertobat. Kita harus berbalik dari yang jahat, dari gelap kepada hidup di dalam terang. Dari hidup sebagai orang berdosa menjadi hidup dalam kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan. Sebab ketika Tuhan datang kembali kali yang kedua, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yang tidak tinggal di dalam Tuhan, orang-orang ini akan tertinggal dan masuk dalam satu aniaya besar, yaitu pada zaman Antikris. Yang belum pernah terjadi aniaya itu. Sebelum dunia dijadikan sampai hari ini belum pernah terjadi. Dan itu pasti akan terjadi. Tanda-tanda yang ditulis oleh Alkitab saudara-saudara nyata sekali. Peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Alkitab saudara-saudara jelas. Oleh sebab itu kedatangan Tuhan kali yang kedua ini juga pasti akan terjadi. Ayo umat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan hidup sembarangan. Mari berubah, mari perbaiki apa-apa yang masih menjadi kekurangan kita, apa-apa yang menjadi kelemahan dalam hidup kita. Jangan terus percokol di sana. Bangun, bangkit, dan hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat pesan-pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini hari ini. Peristiwa Yesus naik ke sorga dicatat Kisah 1 tadi.
Tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia memberikan beberapa pesan. Dan pesan ini begitu penting. Bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi pesan itu juga buat kita. Ya, mari kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Injil Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kuasa itu diberikan kepada gerejanya. Kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan juga memberikan ketika gerejanya, yaitu saudara dan saya masih dalam dunia ini. Tuhan beri kuasa. Kuasa untuk apa? Nah, ini penting. Mari kita membaca dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara-saudara, kuasa juga untuk menahan kekuatan musuh. Saudara harus ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Ya, alam roh itu nyata. Alam roh itu ada. Alam roh itu real. Berapa banyak orang diserang oleh roh-roh jahat. Memang orang yang diserang oleh roh-roh jahat bukan terus kemudian dia menjadi, saudara-saudara, hilang ingatan, atau kemudian menjadi seperti orang linglung atau apa. Kadang-kadang banyak manifestasi pekerjaan roh jahat itu yang menyerang manusia seperti Yudas. Setelah perjamuan kudus yang terakhir dengan Tuhan Yesus, kitab Injil menyatakan bahwa roh jahat merasuk dalam diri Yudas. Apakah Yudas menjadi seperti orang gila? Enggak. Pikirannya jernih dia. Tapi dia mulai menjalankan niat busuknya untuk menyerahkan Tuhan Yesus dengan bayaran. Menyerahkan gurunya dengan segala tipu daya, tipu muslihat. Nah, ini pekerjaan roh jahat. Roh jahat masuk dalam diri Yudas. Inilah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk menginjak ular. Dan kita tahu ular pada waktu Adam dan Hawa. Hawa ditipu oleh ular. Ya, ular dalam kitab Kejadian ini lambang dari kuasa kegelapan, iblis. Iblis menipu Hawa. Menipu Hawa. Perhatikan, menipu. Iblis menipu.
Injil Yohanes 8 ayat 44, iblis itu pendusta, penipu, dan bapa segala dusta. Iblis itu pendusta, bapa segala dusta. Ini penting. Iblis selalu memutarbalikkan firman Allah. Iblis selalu memutarbalikkan kebenaran. Pada waktu itu ular berkata kepada perempuan ini, apa yang dikatakan ular? Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon yang di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang boleh kamu makan kan? Bukankah Allah berfirman demikian? Duh, Allah berkata yang sebaliknya. Allah memberi pesan, memberi perintah, menyatakan kehendaknya kepada manusia yang pertama yang boleh dimakan semua, kecuali pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ular, kuasa kegelapan itu memutarbalikkan firman. Inilah pekerjaan kuasa jahat. Menipu, ingat baik-baik, menipu, memutarbalikkan firman. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang iblis bilang kepada seseorang, nah tuh, Tuhan jahat sama kamu kan? Padahal kamu sudah banyak berkorban. Kamu sudah memberi begitu banyak. Kamu sudah melayani, memberi tenaga juga. Tuh, lihat. Tapi kenapa peristiwa itu terjadi dalam hidupmu? Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan jahat. Nah, itu kata-kata memutarbalikkan firman, memutarbalikkan kebenaran. Dan itu diucap oleh kuasa jahat dalam pikiran hati seseorang. Bukankah Alkitab bilang Tuhan itu baik? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan selalu baru, setiap pagi selalu baru rahmatnya dalam kitab Ratapan. Nah, setan putar balik, ular putar balik. Tuhan memberi kuasa buat saudara dan saya, mematahkan dan menginjak-injak kuasa ular dan kalajengking itu. Sehingga kita bisa mengerti segala macam tipu muslihat, tipu daya dari si jahat. Senjata kita ini firman Allah. Inilah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, mari perhatikan. Janganlah percaya kepada dusta iblis. Oh, Tuhan gak sayang kamu. Alkitab bilang Tuhan sayang sama saudara-saudara. Oh, Tuhan jahat, Tuhan baik buat saudara-saudara. Oh, dia gak pedulikan sama kamu, Tuhan peduli sama saudara-saudara. Meskipun kita sedang mengalami kesulitan, Tuhan tetap mempedulikan saudara-saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Mana yang saudara percaya? Percayalah kata-kata Tuhan. Yang mau percaya kata-kata Tuhan katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, yang kedua, mari kita lihat Matius 28 ayat 19. Ini pesan sebelum naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah,
Ayat yang ke-19 ini dikenal dengan amanat agung. Amanat agung. Apa itu? Perintah untuk pergi memberitakan Injil, menangkan jiwa. Kabar bahwa Yesus juru selamat dunia. Kabar baik. Gospel. Disampaikan. Pergilah. Saudara-saudara, ini tugas kita. Kadang-kadang orang berpikir begini, itu tugasnya Pak Pendeta itu. Para penginjil itu yang dilatih, misionaris-misionaris itu dilatih, itu tugasnya itu. Ini menjadi tugas saya dan saudara-saudara. Pergi, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Tugas kita semua. Oleh sebab itu jangan diam-diam saja. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, saudara-saudara, pada akhir zaman kita hidup saat ini, pada penghujung akhir zaman, bisa saja terjadi dalam angkatan kita ini Tuhan datang. Mari kita beritakan, mari kita sampaikan, mari kita wartakan bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Kepada siapa? Orang-orang di dekat kita, orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada pegawai kita, kepada orang-orang yang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang menjadi sahabat kita, keluarga kita. Ini kita sampaikan kabar baik ini. Yesus juru selamat dunia. Dan yang berikutnya adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dibaptis. Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis. Jadi saudara-saudara, bukan sampai pada percaya saja. Kalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online ini, di antara saudara belum mengikuti baptisan air, kalau di Batam bisa menghubungi saya. Kalau di luar Batam, saudara-saudara, ada beberapa banyak saudara yang di luar kota Batam juga mengikuti ibadah online ini. Saudara juga bisa pergi kepada gereja, gembala sidang saudara, dan minta dibaptis. Percaya dan dibaptis akan selamat. Saudara-saudara, ini penting. Ini yang disuruh oleh Tuhan. Sekarang kita lihat ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Anda pergi menjadikan sekalian bangsa ini muridku, maka Tuhan menyertai saudara-saudara. Tuhan menyertai saya karena saya pergi menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik Yesus juru selamat, dan menjadikan sekalian bangsa itu murid Tuhan. Pertumbuhan rohani, perhatikan, pertumbuhan rohani itu terjadi kalau saya dan saudara-saudara mau jadi murid Tuhan tentunya.
Beberapa orang gak mau jadi muridnya Tuhan. Cuman mau senang-senang aja. Kalau datang ibadah, kalau ngikuti ibadah online, mau yang happy-happy saja. Ya, saudara-saudara, kalau suruh jadi murid, tak mau. Murid, susah jadi murid. Oh iya, saudara-saudara, kita harus belajar menjadi seorang murid. Tugasnya murid, saudara harus tahu, belajar. Ayo, mana ada murid yang tidak belajar? Sekarang di Indonesia dan di banyak tempat, para mahasiswa, para pelajar, sekolah atau kuliah secara online. Tapi perhatikan, tetap belajar secara online. Belajar. Murid itu belajar. Saya nggak mau belajar lah, saya mau happy-happy saja. Nggak bisa jadi murid, nggak bisa bertumbuh secara rohani. Ayo, kekristenan kita bukan cuman happy-happy, senang-senang, nyanyi-nyanyi sukacita saja, selesai. Anda dan saya harus jadi muridnya Tuhan. Yang mau jadi murid Tuhan katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tugasnya kemudian habis belajar, apa yang terjadi? Ujian. Ujian. Wah, ujian yang kayak mana saudara-saudara? Ujian. Oh iya. Ada ujian semester, ada ujian akhir, ada ujian bulanan. Ya, ujian. Harus belajar, ada ujian. Setelah ujian, ada satu kenaikan tingkat. Nah ini, kalau kita mau jadi murid, naik kelas, naik tingkat, bertumbuh secara rohani. Terus belajar, saudara-saudara. Belajar apa? Firman Allah. Hukum-hukum Tuhan kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Ini pesan Tuhan, jadi murid. Sekarang selanjutnya pesan Tuhan sebelum naik ke sorga. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Saudara-saudara yang percaya, yang dibaptis akan diselamatkan. Saya mencoba membaca dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil. Nah ini dia. Kabarkanlah Injil. Beritakanlah Injil. Kabar baik harus disampaikan kepada semua orang. Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan ayat 19. Mari simak baik-baik ayat ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kabar baik. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik disampaikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Injil itu juga bukan hanya sampai kepada orang-orang kaya, orang-orang miskin juga. Harus dijangkau oleh Injil. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Banyak orang yang sekarang, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini sedang tertawan. Bukan sebagai tawanan perang, tapi tawanan dosa. Diikat oleh dosa dan kejahatan, dibelenggu. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya,
tertindas. Dosa itu membuat berat beban hidup ini. Saudara-saudara, dan memberitakan rahmat, tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil diberitakan. Gak pilih-pilih orang. Siapa yang kita sampaikan Injil? Bahkan keadaan baik atau tidak baik, saatnya, waktunya, tetap kabar baik harus disampaikan. Saudara-saudara, ayo, banyak yang diam untuk tidak buka mulut. Kabar baik saudara harus sampaikan mulai hari ini. Gak usah jauh-jauh kemana-kemana, ke luar negeri, ke luar pulau. Yang di dekat saudara-saudara, yang di samping saudara, orang tua saudara, keluarga saudara. Kabar baik sampaikan. Mereka sedang tertindas, mereka sedang diikat, mereka sedang tertawan, harus dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, menjadi tugas kita bersama. Karena apa? Nilai, harga satu jiwa ini lebih daripada harga nilai seluruh dunia ini. Matius 16 ayat 26, ini nilainya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada gunanya. Orang punya harta begitu banyaknya. Sampai gak bisa dihitung, gak tahu disimpan di mana. Saudara-saudara, asetnya begitu banyak, bingung. Mau diinvestasikan apalagi. Semua punya. Mungkin para pendengar yang mengikuti ibadah ini juga ada di antara saudara-saudara yang punya segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara memiliki Yesus Kristus, Anda diselamatkan oleh kasih dan karunia-Nya. Amin. Tetapi ada banyak orang di luar sana, meskipun dia punya segala sesuatunya, tapi kalau jiwanya binasa, sia-sia semuanya. Nilai satu jiwa lebih dari seluruh isi dunia. Oleh sebab itu kalau orang ngerti ini, maka proyek menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara-saudara, menjangkau jiwa-jiwa, mengabarkan kabar baik, ini begitu penting. Saudara-saudara, kita lihat selanjutnya, kita membaca tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ini juga disampaikan sebelum naik ke sorga. Markus 16 ayat 17 dan ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, tanda-tanda ini. Nah, ini dikasih tahu sebelum naik ke sorga. Ada tanda-tanda buat orang yang percaya. Bukan hanya buat pendeta. Bukan hanya buat penginjil. Buat orang percaya. Segala usia loh. Pada saat ibadah ini, ibadah online atau khotbah saya ini sedang direkam. Saya sebelum rekaman ini, beberapa jam yang lalu, saya melihat mujizat Tuhan. Tuhan memakai seorang anak kecil yang masih berusia 6,5 tahun, saudara-saudara.
ketika hujan turun, dia keluar, dia angkat tangannya ke atas dan berdoa. Dia berdoa dan hujan berhenti loh. Ternyata hal ini juga dilakukan dan sering dilakukan di rumah. Pada saat orang tuanya akan pergi bekerja dan hujan turun, anak ini berdoa. Hujan berhenti dalam nama Yesus. Hujan berhenti. Anak TKB 6,5 tahun. Bapak Ibu Saudara, anak ini percaya kuasa Tuhan bisa terjadi dan Anda dan saya adalah orang percaya. Kuasa Tuhan juga bisa terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya bicara bukan menjadikan semua saudara menjadi pawang hujan. Tetapi ada tanda-tanda yang menyertai. Ada 5 yang dicatat di sana. Ngusir setan dalam nama Yesus. Nah ini, usir setan. Berbicara dalam berbagai bahasa, penuh Roh Kudus. Kemudian memegang ular. Nah ini tadi iblis, setan yang menipu. Saudara berhasil mengetahui tipu dayanya. Dan saudara berhasil mematahkannya. Minum racun maut dan tidak mendapat celaka. Ya. Dan kemudian meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Satu anak sekolah minggu. Dengar, satu anak sekolah minggu. Yang setiap kali dia belajar tentang firman Allah dari guru sekolah minggunya. Bapaknya adalah seorang tukang bangunan. Dan sementara bapaknya bekerja, tiba-tiba ada kotoran masuk di matanya. Waduh, sakitnya luar biasa. Mau pergi ke dokter karena waktu itu sudah malam, sudah sore dan malam. Tidak sempat lagi. Anak kecil ini datang, saudara-saudara, dia dengar apa yang disampaikan guru sekolah minggunya. Dia berdoa kepada papanya dalam nama Yesus. Sakit mata papaku sembuh. Sembuh. Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa pakai saudara. Tanda-tanda menyertai orang yang percaya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan pakai hidupku. Ini hidupku. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Semua ku serahkan. Semua ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia sedang gelap hari-hari ini. Bawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan bagimu. Tuhan, bagimu. Tuhan, seluruh hidup. Pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
dimanapun berada, siapa yang mau menyerahkan hidupnya, mengingat pesan-pesan Tuhan sebelum naik ke sorga? Tuhan pakai hidup saya. Siapa yang mau taruh tanganmu di dada, nyanyikan pujian ini? Bagimu Tuhan seluruh hidupku, dan Tuhan pakai aku menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Taruh tangan di dada yang mau, katakan sama-sama saya. Bagiku Tuhan seluruh, inilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Engkau yang memberkati kami semua. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu memohonkan kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah ke atas saudara-saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, dalam nama Yesus.
Puji Tuhan, hati saya sangat bersuka cita pada hari ini, dan saya berdoa semua saudara-saudara dalam keadaan sukacita dan penuh damai sejahtera. Ketika saudara-saudara mengikuti ibadah ini dan mendapatkan berkat, maka saudara-saudara bagikan link ini kepada keluarga, sahabat, teman, supaya mereka sekaliannya juga boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan saudara-saudara, baik dalam doa dan segala persembahan. Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berlipat kali ganda. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan.